Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di channel catur kesayangan kalian, Legenda Catur Dunia. Selamat buat Hikaru Nakamura yang menjadi pemenang juara turnamen online seri kedua Champion Chess Tour Chess Apple Master 2023 ini setelah mengalahkan Fabiano Caruana di partai Grand Final kawan. Cukup seru pertandingannya kawan. Dari 4 game pertama yang mereka mainkan, mereka saling berbalas pantun. Game pertama dimenangkan oleh Nakamura, kemudian dibalas, Nakamura membalas lagi dan dibalas lagi oleh Caruana pada game keempat. Akhirnya ada tambahan 2 game lagi kawan, di mana Nakamura kembali menang pada game pertama, kemudian dibalas oleh Caruana di game keduanya kawan. Cukup menarik pada game kedua ini kawan, dengan permainan Schmidt-Mora Gambit yang dimainkan oleh Nakamura dalam level atas. Permainan Schmidt-Mora Gambit ini di era modern ini jarang kita lihat, bahkan tak pernah kita lihat dimainkan oleh super Grandmaster. Dan akhirnya kawan, setelah tambahan 2 game, seri kembali, imbang kembali, akhirnya diputuskan lewat permainan Armageddon. Sebelum permainan Armageddon tentu ada tawaran pur waktu kawan. Nakamura menawarkan 9 menit 6 detik, sedangkan Caruana menawarkan 9 menit 58 detik, selisihnya 52 detik. Akhirnya Nakamura kembali mempunyai kesempatan untuk memilih warna buah. Dia memilih warna buah hitam lagi kawan. Kemarin juga saat menghadapi Carlsen dia memilih warna buah hitam. Nanti akan kita ulas 2 game langsung kawan. Pada game kedua di game tambahan dan game Armageddon ini. Siapkan kuota kalian untuk melihat atau menonton sampai akhir video ini kawan. Dan sebelum kita mencoba mengotak-atik permainan, seperti yang saya janjikan di awal turnamen ini kawan, ada kuis untuk mendapatkan pulsa Rp50.000 bagi 2 pemain kawan. Tidak banyak yang mengikutinya kawan, bahkan yang menjawab Hikaru Nakamura atau menebak Hikaru Nakamura menjadi pemenangnya ini hanya sekitar 7 orang saja. Jadi tak perlu lama-lama, kita undi, akan kita ambil 2 nomor dari 7 nomor yang menebak Hikaru Nakamura sebagai juara di event ini. Langsung saja kita pilih kawan 2 nomor itu. Nomor pertama 4437 dan langsung kita pilih nomor keduanya. Nomor kedua 5613. Jadi selamat bagi 2 nomor ini, 4437 dan 5613. Bagi kawan-kawan yang baru tahu bahwa channel kami ini juga sering memberikan undian kawan atau giveaway bagi kawan-kawan yang sering nonton ataupun juga menebak siapa juara dari event yang sedang kita ulas. Ikuti terus kawan, nanti ada caranya di situ untuk mengikuti undian seperti ini. Dulu ada pembagian kaos kawan, sekarang kaosnya sudah habis, admin juga tidak mencetak lagi. Mungkin kapan-kapan lah admin akan coba cetak dan jual kaos lagi. Sementara undiannya mendapatkan pulsa saja 50.000 bagi pemenang. Oke, langsung kita ke papan analisis kawan. Game pertama ini merupakan game kedua pada game tambahan. Idenya adalah permainan Sicilia dengan permainan Schmidt-Mora Gambit diterima oleh Fabiano Caruana kawan. Inilah Gambit menawarkan 1 pion untuk mendapatkan tempo lebih cepat mengembangkan perwira atau tempo lebih cepat untuk menyerang. Seperti biasa kuda C6, ini pion-pion ini di baris ke-6 bisa kalian mainkan terlebih dahulu kawan untuk merespon permainan Schmidt-Mora Gambit ini. Pion E6 dimainkan oleh Caruana. Dan di sini kawan, jalur utamanya adalah ya seperti biasa kuda F3, gajah C4 terlebih dahulu. Kuda F3 dimainkan oleh Nakamura, kuda C6 dan gajah C4 merupakan kelanjutan utama. Diikuti rokade di langkah berikutnya, menteri bergerak ke peta E2 memberikan tempat bagi benteng ke lajur pusat nanti kawan. Ide-idenya dalam permainan Schmidt-Mora Gambit bagaimana kalian lebih cepat untuk menempatkan 2 benteng di lajur yang terbuka dan semi terbuka di lajur C dan di lajur D. Itulah ide sederhananya yang biasa terjadi dalam permainan Schmidt-Mora Gambit kawan. Tapi gajah E2 dipilih oleh Nakamura, jarang yang mengambil permainan seperti ini. Dan di sini menteri C7 merupakan pilihan terbaik, respon terbaik, tapi memilih pengembangan kuda G ke E7. Saya akan sedikit tunjukkan kawan ide yang sempat saya lewatkan tadi dalam permainan Schmidt-Mora Gambit. Seperti ini langkah-langkahnya, kurang lebihnya kawan. Tentu ide-ide yang lain bisa kalian cari atau kalian otak-atik kawan. Secara umum permainan Schmidt-Mora Gambit seperti ini kawan, akan mengeluarkan benteng secepat mungkin di 2 lajur yang semi terbuka kawan.
Tadi sebelum bermain dengan pion H3, kalian bisa juga gajah E3 terlebih dahulu. Tapi kalau kalian takut dengan pergerakan gajah ataupun kuda di sini kawan, ya pion H3 ini perlu dimainkan kawan. Selanjutnya akan jadi seperti ini. Itulah secara umum kawan, pergerakan gajah ini kadang juga tidak terlalu langsung dikeluarkan di peta E6 setelah memainkan pion E5 ini kawan. Kadang gajah dipertahankan untuk ditempatkan di diagonal panjang, sering kita jumpa juga. Di sini kalian bisa pertukar gajah terang dan sesegera mungkin benteng A ini langsung menempati lajur-lajur yang terbuka penuh ataupun semi terbuka. Secara umum seperti itu permainan Smith-Morra Gambit kawan. Tapi mungkin merasa Nakamura ini menghadapi seorang Super Grandmaster, tentu ide-ide dalam permainan yang standar. Dia tidak ingin bermain seperti itu, ingin bermain dengan ide yang lain agar lebih menarik lagi kawan. Kuda G ke E7 lanjut Fabiano Caruana, dan di sini melanjutkan pengembangan gajah ke E3 atau kuda berencana melakukan ancaman. Di sini merupakan dua pilihan yang menurut kita normal kawan, tapi memilih jalur yang lain juga dari Nakamura, pion H4 dan pion D5 langsung gebrak petak pusat merupakan pilihan terbaik, tapi memilih dengan pion D6. Sama kawan, settingannya seperti bangunan Sicilian Scheveningen. Menteri B3, pion H6, kemudian gajah E3, kuda G6, menempatkan gajah, rokade di langkah berikutnya. Akhirnya rokade panjang yang dipilih oleh Nakamura. Pilihan terbaik versi Stockfish di posisi ini kawan. Gajah E7, pion H5, kuda lari ke peta E5, menantang pertukaran diterima oleh Nakamura, diambil balik dengan kuda oleh Fabiano Caruana. Kemudian ini memberikan kesempatan pion F4, kuda kembali ke peta C6, raja bergeser ke B1, kemudian rokade di langkah ke-14-nya oleh Caruana. Di sini Nakamura mulai mendorong kawan pion pusatnya, pion E5. Ini langkah terbilang kurang kuat kawan. Karena kenapa? Karena pion D5 memberikan kesempatan. Kalau Stockfish di posisi ini menyarankan benteng ini kawan ditempatkan di lajur G. Segera untuk memberikan dukungan bagi pionnya untuk membuka lajur G. Tapi memilih dengan pion E5, pion D5, barulah sekarang pion G4, gajah D7 melanjutkan pengembangan. Dan melepaskan pionnya kawan. Pion racun ditawarkan pada Nakamura dan Nakamura tertarik. Ini memberikan kesempatan benteng ini mempunyai lajur-lajur yang terbuka di sisi kiri untuk melakukan serangan. Tentu saja benteng B8 dan menteri A6 kawan. Kalau tadi Stockfish menyarankan tidak ambil pion racun kawan, Stockfish lebih memilih menteri ini menghindar saja ke peta C2. Tapi selanjutnya tadi dipilih oleh Nakamura. Akhirnya benteng mempunyai lajur B yang semi terbuka kawan, menteri A6. Kuda B4 serang menteri lagi melepaskan dua pionnya. Di sini Caruana membuat langkah pengorbanan. Berbalik sekarang posisi Nakamura mulai tertekan kawan dengan lajur-lajur yang terbuka dari sisi Caruana. Menteri C8 dan di sini menteri mundur ke peta D4. Stockfish lebih menyarankan bermain dengan pion G5 melakukan counter attack kawan di sisi kanan. Menteri D4, menteri B7 siap dibuka kawan, memberikan ancaman attack nanti untuk memberikan ancaman skakmat. Antisipasi menteri mundur ke D2, pion D4 dikorbankan lagi oleh Caruana. Kali ini diterima setelah tadi di awal pembukaan Nakamura menawarkan pion untuk melanjutkan pengembangan yang lebih cepat. Tapi beberapa langkah berikutnya Caruana mengorbankan pion di lajur B, lajur A, kemudian ditambah lajur D kawan. Berbalik sekarang Nakamura unggul 2 pion. Tapi sayangnya jalur serangan hitam sangat-sangat mulai terbuka kawan. Gajah C6 serang benteng kawan. Di sini benteng diangkat naik ke H3 dan tidak terburu-buru juga untuk melakukan ancaman di sini. Terlebih dahulu benteng FD8 pilihan terbaik. Pressure gajah terhadap menterinya kawan. Dan Stockfish menyarankan pada posisi ini benteng digeser untuk perkuat peta E4, tapi memilih dengan pion B3 dimanfaatkan Caruana menusuk dengan gajahnya. Raja bergeser naik, tidak berani ambil gajah ini karena ada tempo skak kawan, dan juga potensi gajah ini akan tewas di langkah berikutnya. Ambil contoh di sini, raja bergerak ke peta gelap kawan, akan diikuti dengan benteng akan ambil gajah ini. Kalau di sini menteri ambil balik, maka gajah yang di sini juga bisa tewas kawan, atau bahkan skakmat 2 langkah berikutnya kawan. Jadi kemungkinan di sini kawan kalau bergerak raja ini
akan bergerak mungkin diblokade oleh gajah di petak D3. Selanjutnya kalian bisa sikat dengan kuda, diambil balik oleh benteng, maka benteng siap ambil gajah, posisi benteng dalam posisi kena pin, dan hitam masih unggul 1 perwira kawan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Raja memilih langsung naik ke petak B2, kemudian ada gajah C2, ancam benteng di sini kawan, dan memberikan dukungan juga bagi menteri nanti. Kuda siap dikorbankan untuk rebut pion A2 dan ancaman skakmat kawan. Di sini Stockfish menyarankan ambil gajah kawan. Kalau kalian bermain dengan benteng C1, kuda ambil pion dan selanjutnya ambil pion di sini, menteri ambil di sini, kuda ambil benteng di sini kawan, raja ambil kuda, dan selanjutnya benteng bisa mendapatkan gajah di sini kawan. Tetap posisi putih amburadul di sini kawan. Tak perlu perpanjang variasi ini. Di sini memilih dengan gajah F3, tidak ambil gajah dengan menteri kawan, mengorbankan menteri. Menteri A6 memberikan ancaman serius kawan di peta A3 ataupun peta A2. Dan di sini gajah E2 kembali ancam menteri. Caruana mengorbankan menteri kawan, menteri A3 skak, pengorbanan ditolak, raja mundur ke A1 dan gajah ambil benteng di sini membuat Nakamura menyerah di langkah ke-28 kawan. Kenapa raja ini tidak berani ambil menteri kawan? Karena ada discover check kawan di sini. Lihat, kuda juga membatasi pergerakan raja, tidak bisa mundur lagi kawan. Kalau ada pion di sini dimainkan percuma juga, 1 langkah malah skakmat kawan di sini. Kalaupun tidak blokade dengan pion, maju ada benteng. Kemudian raja maju ada benteng lagi, blokade sikat skakmat. Itulah permainan Smith-Morra Gambit yang gagal dimainkan Nakamura pada game tambahan kedua. Tentu dalam posisi ini skakmat masih cukup panjang kawan setelah raja ini bergeser, benteng disikat oleh gajah. Jika kalian melanjutkan permainan seperti apa kawan? Apakah di sini gajah akan pukul balik? Di sini ada gajah C5 kawan, coba lihat, kalian akan sulit mempertahankan gajah. Kalian akan kehilangan perwira lagi. Kalau ada benteng di sini ada kuda, coba lihat kawan. Jadi cukup logis bagi Nakamura menyerah di langkah ke-28 ini setelah dia kehilangan benteng di sini. Oke, kita lanjut game Armageddon antara Caruana versus Nakamura, dan Nakamura memilih pegang hitam, Caruana mengawali pembukaan Inggris pion C4. Kuda F6, kuda C3, pion E5, pion G3 berencana via Gento, pion C6 untuk dukungan pion pusatnya jelas, pion D4 langsung diserang dengan pion D4, diterima oleh Nakamura, pion E pukul pion D4, menteri ambil balik, dan counter attack dengan pion D5. Seperti biasa kawan, dalam permainan Armageddon prinsip penyederhanaan secepat mungkin ini merupakan cara bermain Nakamura saat pegang hitam kawan. Karena dia pegang hitam ini hanya mempunyai kontrol waktu 9 menit 6 detik saja. Sedangkan Caruana mendapatkan kontrol waktu penuh 15 menit kawan. Jadi dengan permainan sederhana, jadi nanti cara berpikirnya tidak seribet permainan yang kompleks ataupun tertutup kawan. Atau banyak buah di atas papan, maka cara berpikir kita pun akan semakin kompleks dan membutuhkan waktu yang panjang untuk mengkalkulasinya. Itulah permainan sederhana dalam permainan Armageddon, dibutuhkan langsung bertukar buah di atas papan secepat mungkin. Diambil balik oleh menteri, pion C4, gajah E6, menteri bergeser ke A4, gajah C5, mengeluarkan gajah, rokade di langkah berikutnya, kuda F3, pion H6 terlebih dahulu, kontrol petak G5-nya kawan. Dan di sini rokade oleh Caruana, Nakamura juga mengikuti rokade, menteri langsung mundur kembali ke C2 mencari tempat yang aman. Awasi peta F5 dari pergerakan gajah, bisa jadi di sini kuda B berkembang ke D7 melanjutkan pengembangan. Pion B3 memberikan tempat bagi gajah di diagonal gelap panjang, juga untuk memperkuat posisi rantai pion. Dan di sini benteng E8, gajah B2, menteri E7, benteng A dikeluarkan ke D1 oleh Caruana. Begitu juga dengan Nakamura, benteng AD8, pion E3, blokade diagonal juga untuk mengawasi petak-petak gelap ini kawan. Dan memberikan tempat manuver bagi kuda, bisa juga kita lihat saja. Gajah G4, benteng diangkat naik, indikasinya segera ditumpuk. Oleh karena itu Nakamura membuka tantangan dengan kuda mundur ke F8 dan diterima oleh Caruana, benteng pukul benteng diambil balik. Pion H3, gajah ditarik mundur kembali ke C8. Sekarang kuda mulai manuver membuka akses gajah gelap, persiapan menempati posisi F4 mungkin. Gajah A3 menawarkan pertukaran, ditolak.
gajah ke D4, ada pion C5, gajah mundur lagi ke B2. Kalau Stockfish menyarankan mundur ke peta A1, kawan menolak pertukaran dan dengan senang hati Nakamura menerima pertukaran. Diambil balik oleh menteri, kemudian ada pion B6, berbagi rantai pion, mengosongkan ruang bagi gajah untuk ditempatkan di B7. Di sini ada pion A3, gajah B7, pion B4 tantang Caruana, ditolak dengan mengaktifkan kembali kudanya segera bergerak ke pusat. Benteng C1 dan di sini kuda menempati peta E4. Lanjut Nakamura. Kuda F4 menantang pertukaran, ditolak, kuda lari ke G5. Coba menantang pertukaran dengan kuda F3 ini kawan. Dan di sini Stockfish menyarankan baku hantam pion di sini kawan. Setelah pertukaran seperti ini, kuda mungkin akan ambil balik pion C5. Tapi memilih dengan langkah kudanya ke H4, pion G6 dimainkan oleh Nakamura dan benteng diangkat naik oleh Caruana. Langkah terbaik, raja bergeser ke peta H2, benteng diangkat naik ke peta C2. Dan di sini ada kesempatan yang bagus bagi Nakamura untuk membuat langkah pengorbanan kawan. Dengan kuda ambil pion G3, tapi Nakamura memilih bentengnya naik. Kalau bermain kompleks seperti ini mungkin sudah ada dalam pandangan kalkulasinya Nakamura, tapi beberapa langkah berikutnya dia tidak mau ambil resiko, mungkin dia tidak melihat langkah-langkah kelanjutannya kawan. Berikut inilah ide dari pengorbanan kuda ambil pion G3 tadi, diikuti menteri ambil pion E3, berlanjut benteng, bisa memberikan ancaman skakmat, blokade dengan benteng F2, kemudian kalian meluncur dengan gajah pukul gajah, diambil balik oleh kuda atau kuda F yang bisa di sini ambil untuk ancam menteri, kalian bisa melanjutkan dengan kuda F3 skak, disikat oleh benteng, kemudian menteri melakukan skak. Jadi tidak akan mungkin ambil dengan kuda di sini. Kemungkinan di sini bisa diambil menggunakan kuda F kawan. Jadi di sini lain ceritanya jika ada ancaman kuda di sini masih ada kuda yang menjaga. Menteri bergeser ke peta E6 memberikan ancaman di sini yang mungkin akan dijawab dengan langkah kuda kembali ke peta F4 dan seterusnya. Kalau dalam permainan waktu normal tentu serangan semacam ini cukup menakutkan bagi putih. Sekali lagi ini adalah permainan Armageddon. Prinsip permainan sederhana dimainkan oleh Nakamura dengan benteng D7. Langsung antisipasi peta G3 dengan raja H2, raja H7 dan di sini pion pukul pion merupakan pilihan terbaik. Memilih benteng E2. Memberikan kesempatan pion C4 dimainkan Nakamura, menteri C2, pion B5. Kalau Stockfish menyarankan pion tadi didorong maju. Kemudian ada pion F3, kuda D6, dan kuda F ambil pion G6 melakukan pengorbanan kawan. Tapi Stockfish menyarankan menggunakan kuda H untuk melakukan pengorbanan kawan agar kuda ini juga menjaga area-area penting kawan. Tapi memilih dengan kuda F. Diambil oleh Nakamura, menteri ambil balik pion G6 skak, raja mundur. Menteri ambil pion H6, raja bergeser, kemudian ada pion E4 kawan. Untuk kontrol peta-peta terang ini, blokade juga diagonal ini terhadap ancaman pion F3-nya. Menteri G7 ditolak, menteri bergeser ke H5. Dan di sini kuda ke E6 merupakan pilihan terbaik, tapi memilih dengan benteng E7. Dan ada kesempatan bermain dengan pion E5, tapi bermain dengan benteng D2. Kuda G ke F7. Kemudian menteri C5 lanjut Caruana, menteri F6, dan di sini benteng diangkat naik. Kalau Stockfish menyarankan menteri mundur. Benteng diangkat naik ke peta D4, dan ada kesempatan benteng C7 melakukan pertukaran benteng kawan, tapi memilih dengan langkah pion A6 terlebih dahulu, menyelamatkan pion dari ancaman menteri. Kemudian di sini benteng mundur ke D1, benteng mundur ke E8, dan benteng naik ke peta D2 tetap berada di lajur terbuka ini kawan, merupakan pilihan terbaik. Tapi memilih dengan benteng E1, dimanfaatkan pion didorong, pion C3, menteri mundur ke E3, kuda C4, menteri bergerak ke A7, menteri B6 menantang pertukaran yang sulit dihindari, kemudian Caruana melangkah kuda F5. Kuda E5 di sini mencoba ancam benteng di D3 mungkin, diserang dengan pion F4, kuda D3, benteng diangkat naik ke E2 untuk menjaga peta C2 dari ancaman pion didorong. Kuda C4 kawan, di sini ada kuda D4 mengawasi perkuat peta C2. Ada benteng di D8, kuda C2 blokade laju pion, kemudian kuda C1 ancam benteng, benteng mundur ke E1, berbalik ancam kuda, dilepas oleh Nakamura bermain dengan benteng D2. Demi mendapatkan gajah di sini kawan, diikuti gajah ambil pion nanti untuk mencoba pressure kuda, ataupun gajah nanti diikuti kuda siap bergerak memberikan pressure juga pada gajah G2 ini kawan. Di sini benteng ambil kuda, gajah ambil pion E4,
Kuda E1 menghindari ancaman gajah, juga untuk memperkuat posisi gajah, tapi ada kuda E3. Posisi gajah ini dalam posisi kena tekanan berat kawan, kena pin yang berat. Raja menghindar pin-pinan, langsung disikat, kuda sikat gajah G2, raja F1, ada kuda E3 skak, kemudian raja bergeser, pion C2 dimainkan, Caruana menyerah di langkah ke-56. Ancamannya jelas, ancaman di langkah berikutnya, benteng siap dimainkan ke D1, menantang pertukaran, ancam kuda di sini kawan. Kalau kalian ingin melanjutkan, sikat saja pion ini di peta C2 ini kawan. Diambil balik oleh kuda, oleh benteng, terserah kalian. Menantang pertukaran kuda saya rasa lebih baik daripada ambil dengan benteng, kehilangan benteng. Oke, itulah kawan 2 game yang bisa kita ulas dari permainan Nakamura versus Caruana di Grand Final Chess Apple Master 2023. Sekali lagi selamat buat Nakamura dan selamat bagi 2 pemenang pulsa Rp50.000. Dan jangan lupa kawan, besok akan dimulai kejuaraan dunia. Kita akan mendapati juara dunia baru. Apakah Ding Liren atau Ian Nepomniachtchi? Besok kawan dimulai kejuaraan dunia itu di Kazakhstan, tepatnya di kota Astana. Kita tunggu saja juara dunia baru. Oke, terima kasih sudah mampir setiap hari kawan. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.